Oke, ya jadi hari ini kita bahas tutorial tentang fungsi dua kubah atau lebih dan turunannya gitu ya. Tapi nggak semuanya dulu, kita bahas sampai nomor berapa ini? 17, 18, 17. Kira-kira segitu. Oke, kita mulai dulu dari nomor 2. Nomor 2 ini menggambar grafik fungsi, tapi fungsinya dua kubah. Tuh. Berarti grafiknya akan jadi tiga dimensi, atau kita bisa bilang ini akan jadi permukaan. Nah, yang kita mau lihat contohnya kayak di 2D, misalkan 2D ini sebenarnya kita bisa pandang Z sama dengan X, Y, kita akan punya Z sama dengan akar dari satu min ini, dan kita bisa kuadratkan kedua ruas, tapi dengan catatan kita tahu bahwa Z-nya nggak mungkin negatif ya dari persamaan yang aslinya. Kita akan punya Z kuadrat sama dengan 1 dikurangi X kuadrat per 4 minus Y kuadrat per 9. Atau ini sama aja dengan kayak gini. Ini saya kasih catatan bahwa Z-nya nggak mungkin negatif ya. Jadi dalam menguadratkan kedua ruas kita harus tetap ingat tandanya gitu. Jangan langsung dibabat habis nanti informasinya ada yang hilang. Nah, kalau kamu tahu bentuk ini, bagus. Itu elipsoida gitu ya. Ini elipsoida. Kalau sudah tahu ya silakan bisa langsung digambar, tapi catatannya di sini Z-nya mungkin negatif, jadi elipsoidanya yang bagian atas saja. Nah, kalau nggak tahu gimana? Kalau nggak tahu kita bisa pakai cara manualnya, yaitu kita cari kurva-kurva perpotongannya dengan bidang-bidang koordinat. Ini kan bidang-bidang koordinat. Sekarang bidang-bidang koordinatnya ada tiga. Ada bidang XY, ada bidang XZ, sama ada bidang YZ. Ini mirip kayak waktu zaman kamu ngegambar grafik dua dimensi gitu ya. Maksudnya yang kayak kurva biasa gitu. Kalau kamu punya Y sama dengan Fx, ini zaman dulu kan kayak gini. Ngegambarnya tuh awal-awal kalau nggak tahu apa-apa kita ya titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat gitu kan. Oh, titik potong dan sumbu sumbu X, Y-nya dinolin. Titik potong dan sumbu Y, X-nya yang dinolin. Kayak gitu-gitu kan. Nah, ini juga mirip. Cuman sekarang yang berpotongan adalah si permukaan ini dengan bidang-bidang koordinat, misalkan X, Y, bidang X, Y berarti Z-nya 0. Terus ini bidang YZ artinya X-nya 0. Ini bidang XZ artinya Y-nya 0. Dan perpotongannya bukan jadi titik lagi, tapi jadi kurva gitu. Nah, sekarang kita coba lihat titik perpotongannya apa aja. Ini saya kasih keterangan elipsoidanya ya setengah bagian atas ya, karena ini ya. Nah, sekarang kita lihat kurva perpotongannya dengan bidang XY. Kita kan punya apa? Kalau kamu bikin Z-nya di nolin, kamu akan punya 0 sama dengan akar 1 min X kuadrat per 4 min Y kuadrat per 9. Ini bisa dikuadratin terus dipindahin ruas, jadinya X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Artinya dia elips. Elipsnya penuh nggak? Penuh. Ya, elips. Jadi gambar elipsnya kayak gimana? Oh, berarti ini harus, ini pusatnya di 0,0. Ini bidang Z sama dengan 0 tuh yang kalau kamu ngebayangin kayak di lantai gitu ya, lantainya. Nah, dia berpotongan kalau X-nya di nolin, kamu akan punya Y-nya plus minus 3. Saya kira-kira aja ya, ini nggak sesuai skala. X-nya di plus minus 2. Kira-kira kayak gini. Itu perpotongannya. Oke. Selanjutnya bidang apa nih? XZ dulu boleh. Bidang XZ berarti Y-nya yang dinolin. Jadi Z sama dengan akar 1 min X kuadrat per 4. Artinya apa? Artinya kita akan punya X kuadrat per 4 ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Ini elips juga. Tapi catatannya apa? Di sini Z-nya nggak boleh negatif gitu ya. Jadi ini setengah elipsnya. Setengah elipsnya bagian
atas. Jadi ini dia tingginya 1, ya. Nah, kayak gitu. Setengah elips bagian atas. Jadi nggak ada yang bawah ini, nggak ada. Karena Z-nya nggak boleh negatif. Satu lagi, bidang YZ, artinya X-nya dinolin. Jadi Z-nya sama dengan akar 1 min Y kuadrat per 9. Jadi Y kuadrat per 9 tambah Z kuadrat sama dengan 1, dan Z-nya nggak boleh negatif. Elips juga ya. Nah, berarti ini, titik ini, dan titik kosong. Nah, udah dapat kerangkanya ini, kalau misalkan sudah terlihat bentuknya ya syukur gitu ya. Ini sih udah terlihat bentuknya bahwa dia elipsoida. Kalau misalkan belum jelas nih apa, nah kamu bisa cari kurva-kurva ketinggiannya, yaitu ketika Z-nya konstan, bentuk kurvanya seperti apa. Itu kalau butuh informasi tambahan. Kalau dalam kasus nomor 2D ini, saya rasa kita udah nggak butuh informasi tambahan, ya sudah terlihat jelas permukaannya seperti apa ya. Ini setengah elipsoida bagian atas aja. Kira. Oke, untuk nomor 2D. Jadi kalau kamu hafal ininya, bentuk umum, kayak kan ada beberapa kurva-kurva tertentu ya, kayak hiperboloida, paraboloida, itu bagus gitu ya. Itu boleh langsung. Kalau nggak hafal, kamu bisa pakai ini ya. Cara manualnya adalah ya kamu cari perpotongan permukaannya dengan bidang-bidang koordinat. Kalau kurang informasinya, kamu bisa cari kurva-kurva ketinggiannya. Kurva-kurva ketinggian itu kalau Z-nya sama dengan konstan. Sip. Itu untuk nomor 2. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 2. Oke, lanjut. Daerah asal. Nah, yang kita harus ingat-ingat sekarang fungsinya lebih dari satu kubah ya. Jadi daerah asalnya bisa digambar sebenarnya. Jadi dia akan berbentuk ya beneran daerah. Kalau kalau misalkan di sini kan soalnya fungsi dua kubah semua. Jadi kita bisa gambar di bidang kartesius. Kita bisa arsir daerahnya. Contoh, contoh kita lihat 3D. Di sini ada dua buah fungsi. Kita bisa lihat ini, kita beri nama F1, itu contohnya misalkan. Ini kita beri nama F2. Ya. Nanti domain dari F atau daerah asal dari F, yaitu adalah irisan dari daerah asal yang pertama dengan daerah asal yang kedua. Ini mirip kayak yang zaman dulu kita belajar di Bakno. Itu ketika kamu punya penjumlahan dua fungsi, ya daerah asalnya ya irisannya gitu. Irisan dari fungsi pertama dengan fungsi yang kedua. Fungsi yang pertama apa sih daerah asal? Nah, kalau kita ingat-ingat inverse trigonometri, apalagi sinus, ya berarti daerah asalnya adalah yang komponen bagian dalamnya atau si argumennya itu cuma ada di antara -1 sampai 1 doang. Jadi di sini kita kasih catatan, ini kita catat semua titik yang memenuhi bagian dalamnya harus di antara -1 sampai 1. Gitu. Ini untuk fungsi yang pertama. Diiris sama yang fungsi kedua, ya kosinus. Kosinus sendiri kan daerah asalnya ya seluruh bilangan real ya, himpunan bilangan real, bebas gitu mau dimasukin apa aja. Tapi di dalamnya ada akar X. Akar X sendiri itu syaratnya adalah X-nya atau bagian yang di dalam akarnya nggak boleh negatif gitu. Di situ syaratnya kita bisa tuliskan itu ketika X-nya tidak negatif. Nah, ini bisa disederhanakan dulu, bisa. Yang bagian pertama bisa kita sederhanakan, dan ini bisa digabung sebenarnya, karena ini kan yang pertama syarat buat Y doang, yang kedua syarat buat X doang. Ya, kita bisa tulis lah, di sini X-nya nggak boleh negatif, ini kan sudah paling sederhana. Dan syarat untuk Y-nya apa nih? Ini kalau kita intip, ini sama aja dengan
Y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Karena Y nggak mungkin. Y kuadrat nggak mungkin negatif. Jadi kita punya Y kuadrat min satunya kurang dari 0. Ya, ini menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Kayak biasa, kita bikin titik. Pembuat nolnya ada di min 1 dan 1. Cek sejuta negatif, positif, min, plus. Kita pengen yang negatif, kita ambil yang. Artinya apa? Artinya, ya Y-nya berada di antara min 1 sampai 1. Jadi syaratnya X-nya tidak negatif dan Y-nya ada di antara min 1 sampai 1. Gitu. Nah, itu domain fungsinya atau daerah asal fungsinya. Nah, bisa digambar? Bisa. Gambarnya ya daerahnya yang bagian mana nih? Gitu. Ya, X yang tidak negatif berarti yang ini nggak boleh. Y-nya dari min 1 sampai 1. Ya, jadi ini kayak setengah kita yang bagian ini. Nah, kayak gitu ya. Ini daerah, gambar sketsa daerahnya. Kira-kira seperti itu. Hmm. Begitu untuk nomor 3. Sisanya ya masih masih dengan cara yang sama ya. Cara yang mencari domain ya caranya sama ya. Syarat-syaratnya yang perlu diingat, yang standarnya kan kalau akar gitu ya, bilangan di dalam akarnya atau ekspresi di dalam akar nggak boleh negatif. Kalau pecahan, penyebut nggak boleh negatif, penyebut nggak boleh nol. Kalau logaritma, bagian yang di dalam logaritmanya harus positif. Oh, ini saya ngebocorin semuanya jadinya ya. Nah, terus yang ini, yang trigonometri inverse kan ada juga tuh syaratnya. Jadi ya syarat dari masing-masing ya yang standar-standar aja sih ya perlu ingat ya. Kayak akar, pecahan, itu kan standar. Hmm, oke. Gimana? Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada. Lanjut. Nomor 4, ini kurva ketinggian. Ini sebenarnya buat ngebantu kamu kalau ngegambar permukaan juga bisa sebenarnya ini ya. Caranya gimana? Caranya sebenarnya gampang. Ini tinggal kita lihat nomor 4D. Ini gampang. Ini cuma ganti Z-nya sama bilangan-bilangan berikut. Terus gambarkan aja kurvanya. Jadi ya paling gampang sih jabarkan aja satu persatu. Kalau misalkan kita punya K-nya min 2, kamu punya apa? Min 2, Z-nya ganti K. K-nya min 2. Min 2 sama dengan X dikurang Y kuadrat minus per X. Oke, pindah ruas dulu. Ini kan nggak kebayang nih bentukannya kayak gimana. Kaliin X boleh. Kaliin X aja deh, biar lebih enak ya mungkin. Min 2X sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Catatannya X-nya nggak boleh 0. Gitu. Ya iyalah, ini X-nya udah jelas nggak boleh 0 ya. Ini saya nggak tulis ya, udah pasti X-nya nggak boleh 0. Terus, ini belum kelihatan dengan jelas. Jadi ini pindah ke sini. Oh, gitu. Ini X kuadrat min 2X min plus 2X min Y kuadrat. Saya lengkapkan kuadrat sempurna, tambahin 1 di kedua ruas. Ini jadi X plus 1 kuadrat ya, min Y kuadrat. Jadi ini hiperbola ya. Ya, ya kita kerjain semuanya. Jadi kalau K-nya 0 sekarang. Di 0 sama dengan X min Y kuadrat per X. Kamu akan punya apa? Pindah ruas. X sama dengan Y kuadrat per X kaliin X kuadrat min Y. Sorry. X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Saya coba jabarkan. Sama dengan 0. Hati-hati, ini bukan hiperbola karena ruas kanan 0. Nah, kalau ruas kanannya 0 ya syukurlah kita bisa ngefaktorin. Jadi kamu punya apa? Dua buah garis. X sama dengan Y atau
X sama dengan minus Y. Saya rasa untuk K-nya 2 sama K-nya 4 juga mirip-mirip. Saya akan punya kalau K-nya 2 ya jadi 2 sama dengan X minus Y kuadrat per X. Caranya sih mirip kayak gini jadinya, melengkapkan kuadrat sempurna dan bla bla bla. Bisa dicek sendiri. Hasilnya akan jadi X min 1 kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1 harusnya. Oh, oke. Dan satu lagi, untuk K sama dengan 4, ya jadi 4 sama dengan X minus Y kuadrat per X. Sama caranya, kayak yang minus 2, kamu akan punya X min 2 kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Harusnya sih seperti itu. Eh, enggak. Enggak sama dengan 1. Oke, yang ini kita kerjain deh. Ini enggak kelihatan dengan jelas. Karena nanti pada akhirnya kamu akan, coba kita kaliin dengan X, kita akan punya 4X sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Jadi ini 0 sama dengan X kuadrat min 4X min Y kuadrat. Biar kuadrat sempurna tambahin 4, kiri tambahin 4. Jadi kita punya apa? Kita punya X min 2 kuadrat min Y kuadrat sama dengan 4. Tapi kita harus bikin sama dengan 1 kan, si hiperbola kan kayak gitu bentuknya. Jadi ini harus dibagi 2 kuadrat. Jadi ini hiperbola, garis, hiperbola, hiperbola. Tapi ini belum beres ya. Yang kamu harus lakukan selanjutnya adalah digambar. Digambarnya di satu bidang kartesius yang sama. Oke? Dengan catatan, ingat X-nya nggak boleh 0 ya tadi ya. Sekarang kalau K-nya min 2, ini hiperbola yang pusatnya di min 1,0, tapi pusatnya, ya pusatnya di sini gitu. Oke. Jadi X-nya nggak boleh 0 artinya ya nggak boleh melewati sumbu Y gitu ya. Nggak ada gitu ya pusatnya di sumbu Y. Hmm. Nah, gambarnya gimana ya gambarnya? Ya kamu harus bikin ini ya, asimptotnya. Tapi asimptotnya ini kan eh, garis yang bergradian satu sama gradien satu. Ini saya gambar. Oh, saya nggak perlu gambar deh. Ini terlalu penuh si asimptotnya. Kira-kira aja ya. Jadi ini titik potongnya di mana? Gitu kan pertanyaannya. Titik potongnya di mana? Kalau Y-nya dinolin, X-nya berapa? X-nya adalah X plus satunya plus minus 1. Berarti X-nya bisa minus 2 bisa 0. Tapi 0 nggak ada ya, di bolong. Ini pusatnya aja di min 1,0. Tapi gambarnya kayak gini. Ya ini dengan asimptot tertentu ya. Asimptotnya gradiennya X sama minus, gradiennya 1 sama minus 1. Nah, setelah gambar kayak gini, jangan lupa dikasih keterangan ini buat K-nya berapa. K-nya minus 2 gitu ya. Kan ini misalkan nanti kamu kalau ujian kan pulpennya cuma satu warna, ya kasih keterangan gitu. Kasih tulisan aja ini K-nya berapa. Terus kalau K-nya 0, kita akan punya garis X sama dengan Y atau X sama dengan minus Y. Berarti yang di sini gitu ya. Ya, saya ngira-ngira aja. Tapi X-nya nggak boleh 0. Ini kalau K-nya 0. Wah, ini ketumpuk-tumpuk ya. Kira-kira aja. Kalau K-nya 2, geser lagi pusatnya di sini, di 1,0. Tapi dia titik potong dengan sumbu X-nya ada di 0 yang tidak boleh, dan di 2. Itu, ini K-nya sama dan 2. Yang di sini juga ada ya, K-nya sama dan 2. Ya, saya ngira-ngira aja ya, ada gradien tertentu. Dan K-nya 4, dia titik potong, pusatnya ada di 2,0, titik potongnya ada di mana? Ini kita harus cari titik potong sumbu X-nya. Kalau Y-nya dinolin,
X min 2 itu sama dengan plus minus 2 sih. Jadi X-nya adalah 2 plus minus 2, yaitu di 0 atau di 4. Oke. Dan asimptotnya di sini lebih, asimptotnya sama ya. Asimptotnya juga sama. Jadi ini mungkin di ini kan, ya kira-kira aja lah sama dengan 4. Nah, kira-kira. Ya, jadi ini kayak hiperbola yang geser-geser, lebih ke kayak gitunya. Ini kalau di 0 dia jadi dua garis yang eh, ber- berpotongan ya. Berpotongannya sendiri di 0,0, tapi masanya 0,0-nya tidak termasuk ke dalam domain fungsi ini. Jadi saya bolongin ya, karena X-nya nggak boleh 0. X-nya nggak boleh. Ya, gitu untuk nomor 4. Jadi menggambar kurva ketinggian, kerjain aja dulu satu-satu gitu. Ya, kalau K-nya berapa, dapatnya apa. Terus kamu bisa identifikasi ini tuh gambar apa gitu ya. Baru digambarin semuanya di satu bidang. Ya ditumpuk aja semuanya, tapi dikasih keterangan jangan lupa. Jangan digambar pisah-pisah ya, ditumpuk semuanya. Gitu. Oke, itu nomor 4. Sekarang kita lihat nomor 5. Nomor 5 juga sama sih, soalnya tentang kurva ketinggian ya. Ini kurva isotermal, itu maksudnya kurva yang memuat titik bertemperatur sama. Ya artinya saya pengen cari tahu, misalkan kalau temperaturnya 0, T-nya 0, berarti T-nya 0 tuh di mana aja, di X sama Y yang mana aja. Itu kan sama aja kayak ini, kurva ketinggian, sama aja kayak nyari kurva ketinggian. Ini nggak ada yang spesial sebenarnya. Kita lakukan hal yang sama. Kalau T-nya 0, kita akan punya apa? 0 sama dengan X kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1. Artinya X kuadratnya yang 0. Kan? Karena bagian penyebut nggak mungkin 0 ya. X kuadrat tambah Y kuadrat selalu tidak negatif ditambahin 1. Pasti selalu positif. Artinya ya ini mau nggak mau X-nya 0 doang. Ini artinya apa? Ibu Y. Kalau T-nya 10, eh, berapa ini? 1/10, kita akan punya 1/10 sama dengan X kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1. Jadi apa? Kali silang aja. Tuh, kita pindah-pindah ruas. 9 X kuadrat minus Y kuadrat sama dengan 1. Kan? Oke, ini saya tulisnya jadi gini deh. 1/3 dikuadratin tapi dipenyebut. Ini apa jadinya? Ini hiperbola. Lanjut, hiperbola dengan pusatnya di 0,0 dan asimptotnya bisa dicari ya. Kalau 1/5 sama caranya. Kita akan punya apa? X kuadrat plus Y kuadrat plus 1 sama dengan 5X kuadrat. Pindah ruas lagi. Pindah. Sama hiperbola juga, tapi ini asimptotnya beda gitu ya. Yang satu lagi, T-nya setengah. Caranya sama. Kali silang. Ini jadi X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Hiperbola juga. Jadi gambarnya kayak gimana? Ini semua pusatnya sama di 0,0. Ya, jadi yang pertama ini dia sumbu Y, ya. Ini saya tebelin aja lah sumbu Y-nya ini untuk T-nya sama dengan 0.
Kalau T-nya sama dengan 1/10, gradiennya ini jadi gimana? Gradiennya tuh gimana cara X kuadrat per P kuadrat tambah di oh, ini Y kuadrat per Q kuadrat sama dengan 1. Eh, oh, ini A, B gitu ya. Asimtot itu Y sama dengan plus minus B per AX gitu kan. Ya. Jadi kalau kayak gitu, ini kita akan punya apa? Asimtot yang T-nya 1/10 itu adalah 1 dibagi 1/3. Jadi 3 plus minus 3X gitu. Lebih lebih curam gitu lah kira-kira ya, bayangannya kira-kira. Ini terus titik potong dengan sumbu X-nya ketika Y-nya 0, kita akan punya X kuadrat sama dengan 1/3 kuadrat, berarti X-nya plus minus 1/3. Saya kira-kira aja ya di sini. Itu misalkan. Dan ini harus asimtot mendekati asimtot. Ini untuk T-nya sama dengan 1/10. Kalau T-nya 1/5, kita akan punya asimtotnya plus minus 2X. Ya, lebih landai sedikit lah kira-kira. Saya ngira-ngira juga nih. Dan titik potongan sumbu X-nya di plus minus setengah ya. Kira-kira. Ya, itulah. Nanti untuk yang di T-nya setengah, titik potongnya di plus minus 1, dan asimtotnya adalah Y sama dengan plus minus X. Ya, ini nggak benar ya skalanya. Aduh, jelek nih. Ya makanya saya nggak mau gambar asimtot tuh jadi penuh gambarnya akhirnya. Jadi asimtot tuh ya buat garis bantu aja, tapi kalau udah beres sih saya sarankan sih dihapus aja ya daripada bikin pusing. Jadi kira-kira kayak gitulah. Jadi ini untuk T sama dengan 1/5 dan ini T sama dengan setengah. Jadi ini kayak hiperbola yang lama-lama eh, kayak menjauh gitu ya, bayangin semakin semakin berjalan, semakin membesarnya T itu menjauh ke kiri dan ke kanan gitu. Kayak gitu. Dan semakin mengecil juga ini si parabola. Saya sih bisa membayangkan kira-kira kayak gitu ya. Mohon maaf saya gambarnya emang jelek ya, nggak bisa ngegambar. Nanti bisa digambar lebih rapi lagi sendiri ya. Oke, nomor 5. Jadi tentang kurva ketinggian simpel ya. Jadinya tinggal disubstitusi aja si T-nya atau si Z-nya atau siapanya. Terus dicari tahu dulu, disederhanakan dulu sampai kamu tahu persamaan yang kamu tahu gambar grafiknya gimana. Oke, sekarang kita lihat nomor 6. Sekarang kita masuk ke turunan parsial. Tentukan semua turunan parsial pertama. Ini gampang banget. Kita lihat yang 6A aja, karena gampang sekali. 6A itu, kalau kamu punya kayak gini, turunan parsial pertama ya hanya ada dua kalau dua variabel gitu ya. Jadi saya bisa namakan dia fx itu indeksnya x. Ini artinya turunan parsial terhadap x. Ada juga yang nulis kayak gini ya, do f do x. Tidak pakai d lagi ya, beda ya. Karena ini fungsi dua kubah, jadi harus jelas turunannya itu terhadap siapa. Dan ini menyatakan turunan parsial, do, bukan d. Nah, ini fungsi dalam x dan y. Ini gimana cara nyarinya ya? Cara nyarinya adalah kamu turunkan semua yang variabelnya X, variabel lainnya dianggap konstanta. Turunan dari 5X terhadap X ya 5. Turunan dari 7Y terhadap X. Tadi saya sempat ngomong bahwa variabel yang lain dianggap konstanta. Ya bayangin aja kayak kamu nurun 70, ya habis gitu kan. Turunan 11 juga terhadap X ya 0. Jadi 2F 2X-nya cuma 5. Atau turunan parsial terhadap X-nya 5. Sama
kita juga bisa punya turunan parsial terhadap Y yang bisa ditulis sebagai dou F dou Y. Ini artinya kamu nuruninnya terhadap Y. Sisanya dianggap konstan. Turunan 5X terhadap Y menjadi 0. Turunan dari 7Y terhadap Y, 7. Turunan dari minus 11 habis. Dah, ini dong. Gampang. Nah, gunanya apa? Gunanya ini biasanya bisa dipakai untuk menentukan kemiringan garis singgung dari kurva perpotongan dengan bidang-bidang yang konstan. Kalau X-nya konstan, Y-nya konstan. Guna dari turunan parsial itu interpretasi geometri. Nah, ini saya mau contohin nomor 7A. Kita lihat dari dua buah perspektif ya. Jadi, perspektif yang pertama adalah kalau kita nggak tahu turunan parsial, gimana cara ngerjain? Cara ngerjainnya ya kamu tahu bidangnya Y sama dengan 2, ya kamu tahu kurvanya apa, masukin aja. Kurva perpotongannya apa, kamu bisa cari. Ya. Kurva perpotongannya ya Z sama dengan akar 18 minus X kuadrat minus 2 kali 2 kuadrat. Yang adalah, berapa ini? Nah, akar dari 18 minus 8 ya. Jadi 10 minus X kuadrat. Ya, jadi Z sama dengan akar 10 minus X kuadrat. Ya, nyari kemiringan garis singgung, ya gampang kan? DZ dx. Kenapa saya pakai huruf D di sini? Karena sekarang Z-nya udah jadi fungsi satu variabel, turuninya kan gampang. Biasa ini mah jadinya pakai aturan rantai ya. Kali turunan dalam. Atau ini bisa disederhanakan jadi minus 1 per minus X per akar 10 minus X kuadrat. Kalau kamu pengen nyari kemiringannya di 3, 2, 1, artinya X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 1. Gitu kan. Berarti dz dx di X-nya 3 berapa? Ya minus dari 3 per akar 10 min 3 kuadrat. Itu adalah minus 3. Terus persamaan garis singgungnya, ya gampang kan? Z min 1 sama dengan gradien X min 3. Z sama dengan min 3X plus 10 ya. Tapi catatannya Y sama dengan 2. Nah, di sini, pertanyaannya kemiringannya doang. Ini berarti minus 3. Nah, ini kalau kita nggak tahu turunan parsial. Tapi kalau kita tahu turunan parsial, ya kemiringan garis singgungnya adalah langsung do F, do, ini do X. Karena kamu bikin Y-nya tetap. Kalau bikin Y-nya tetap, berarti yang berubah hanya X-nya doang. Sorry, bukan F ya di sini namanya Z. Do Z, do X. Do Z, do X-nya apa? Ya, ini bisa dicari ya. Turunan pertamanya adalah 1 per 2 akar 18 min X kuadrat min 2Y kuadrat. Aturan rantai dikali turunan dalamnya. Kita turunin terhadap X. Itu cuman minus 2X doang. Turunan 18, 0. Turunan minus 2Y kuadrat terhadap X, 0. Atau ini jadi minus X dibagi akar 18 minus X kuadrat min 2Y kuadrat. Artinya kemiringan garis singgung adalah do Z do X dihitung di X-nya 3, Y-nya 2. Ini sebagai fungsi dalam X dan ini udah masukin aja. Minus 3 per akar 18 minus 3 kuadrat minus 2 kali 2 kuadrat. Sama sih, minus 3 hasil. Ya, gitu. Ya, itu tentang kemiringan garis singgung kurva hasil perpotongan permukaan sama bidang yang konstan. Sip. Itu untuk nomor 7. Dan untuk nomor 8, kita lihat nomor 8. Ini juga sama sebenarnya idenya. Jadi di sini si lebahnya ini kan terbang mengikuti kurva hasil perpotongan permukaan.
ono dengan bidang yang X-nya sama dengan konstan. Nah, pada titik ini lebahnya meninggalkan kurva untuk selanjutnya terbang sepanjang garis singgungnya. Berarti kamu harus cari tahu garis singgungnya apa, gitu. Persamaan garis singgungnya apa. Nah, udah itu nanti pengen dicari tahu perpotongan si garis singgung dengan bidang XY. Ketika Z-nya oh, oke, ya udah kita lakukan hal yang sama. Kita cari kemiringan garis singgung dulu yaitu dengan do Z, do Y karena X-nya konstan. Yang adalah turunkan terhadap Y. X pangkat 4 diturunin terhadap Y, habis. X, Y pangkat 3 diturunin terhadap Y. Ya, 3X, Y kuadrat. Ya, ingat X-nya itu bertindak sebagai konstanta. Jadi kamu kayak ngebayangin, kamu nurunin 2Y pangkat 3 kan si 2-nya diem gitu ya. Kamu kayak nurunin Y pangkat 3-nya doang. Nah kan X-nya kan anggaplah kayak si angka 2 gitu, kayak si konstanta. Jadi diem aja si X-nya. Kamu kayak nurunin Y pangkat 3 doang. Ya, jadi kemiringan garis singgungnya di titik berapa nih? 1,2 berarti kan yang pengen dicari ya. X-nya 1, Y-nya min 2. 1, min 2 maksudnya. Jadi 3 kali 1 kali min 2 dikuadratkan. Yang adalah 12. Sekarang kita harus cari tahu dulu persamaan garis singgungnya apa. Persamaan garis singgung di sini, X-nya kan udah pasti 1. Sekarang kan kita pengen nyari hubungan Y sama Z. Jadi Z min 5. 5 dari mana? Itu kan titiknya 1, min 2. Gradien 12. Y min 2. Rapihin, Z sama dengan 12Y plus 24. Ya, plus 24 plus 5 ya. Jadi plus 29. Yang tadi saya salah ya. Nyanyi. Oh, enggak deh. Ya. Nah, udah. Dan X-nya sama dengan 1. Ya. Kalau kamu pengen cari titik potongnya dengan bidang XY, di bidang XY, artinya apa? Z-nya 0 kan? Kalau Z-nya 0 artinya 0 sama dengan 12Y plus 29. Dapat Y-nya nih. Y-nya adalah minus 29 per 12. Jadi titik yang diinginkannya X-nya 1. Ya kan? Kan pasti di bidangnya X sama dengan 1. Nggak mungkin kabur dari itu. Y-nya minus 29 per 12. Ya, Z-nya 0 karena di bidang X. Y. Jadi ini titik yang diinginkan. Sip. Oke. Itu nomor 8. Ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada. Ya udah. Nomor 10. Nah, nomor 10, yang mau dibahas yang saya lupa dibahas atau enggak, tapi gampang banget sih yang A. Saya lisan aja deh yang A. Limit sebenarnya caranya sama mengerjakannya dengan limit satu kubah yang dulu. Tapi yang perlu diingat tidak ada L'Hopital dalam limit dua kubah. Jadi nggak boleh L'Hopital karena ya iyalah kamu mau nurunin terhadap siapa ya bingung lah kita juga ya. Mungkin pakai L'Hopital kalau ngerjain kayak gini. Untuk nomor 10 ini sudah dibocorin dulu bahwa semua limit yang dari A sampai F itu ada hasilnya. Sudah dibocorkan dulu. Jadi tugas kamu adalah mencari nilai limitnya berapa. Berbeda dengan nomor 11, kita ingin membuktikan limitnya nggak ada nanti. Tapi nanti. Triknya cara menghitungnya gimana? Sama sih. Kalau selama dia bukan bentuk tak tentu, kamu nggak perlu khawatir. Kamu substitusi aja. Karena ada teorema substitusi untuk limit dua ubah juga. Jadi kayak nomor 10A ya, ya karena ini polinom, polinom dalam X dan Y, kamu bisa substitusi langsung. Kamu akan dapat hasilnya. Itu boleh.
selama dia bukan bentuk tak tertentu. Yang jadi problem adalah yang 10D sama RV itu, yang E juga sebenarnya problem. Dia bentuk tak tentu. Kalau kamu langsung substitusi hasilnya 0/0. Nah, triknya apa aja yang bisa dilakukan? Triknya ya mirip juga kayak zaman dulu. Kamu bisa ngefaktorin, kamu bisa melakukan substitusi tertentu, tapi substitusi polar nggak diajarin ya di kuliah. Jadi yang E kita lewat aja. Jadi kamu bisa melakukan substitusi substitusi tertentu, gitu. Atau nanti kamu bisa pakai teorema Apit. Nanti coba saya contohin yang D sama E. Yang D kita sudah tahu dia 0/0. Cara manipulasinya ini bisa dengan memfaktorkan aja. Ini gampang. Ya, jadi ini X kuadrat tambah Y kuadrat dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat. Ya, ini tinggal coret. Jadi kamu akan punya limit X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat min Y kuadrat. Dan ini sudah bentuknya polinom dan sudah bisa dihitung seperti biasa. Jadi substitusinya jadi 0. Untuk yang F, ini agak tricky bahwa saya mau pandang dulu bentuk dari mutlaknya, gitu. Mutlaknya. Nah, ini diapit oleh apa? Mutlak ini nggak mungkin negatif, jadi pasti dia lebih gede sama 0, dan ini lebih kecil dari siapa? Ini saya kasih potretan dulu di sini, bahwa yang saya tahu mutlak X itu adalah akar X kuadrat. Akar X kuadrat pasti dia lebih kecil sama dengan akar X kuadrat ditambah sesuatu yang lain dong. Ini juga sama untuk mutlak Y. Saya punya sifat dia akan sama dengan akar dari Y kuadrat, dan dia akan lebih kecil dari akar Y kuadrat ditambah yang lain. Nah, ini kita akan lakukan ini. Kita akan punya X akar X kuadrat tambah Y kuadrat dikali akar X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Coret salah satu. Jadi kita akan punya ini. Ya. Nah, kita bisa pandang limitnya untuk X dan Y menuju 0,0. Ya, ini 0. Oh, menuju 0,0 dari akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, ini juga 0. Bisa disubstitusi aja langsung. Jadi melalui teorema Apit, kita akan punya limit X, Y menuju 0,0 dari mutlak XY dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0. Apakah selesai? Belum, karena yang mau kita buktiin yang nggak ada mutlaknya. Gimana dong? Nah, untungnya kita punya teorema. Teorema yang sebenarnya kita pakai dari zaman dulu, gitu ya. Yang dari zaman dulu kala ini, kalau misalkan limit X menuju C dari mutlak fx-nya sama dengan 0, ini mengakibatkan limit dari si fungsinya yang nggak ada mutlaknya juga 0. Nah, teorema ini bisa kita pakai juga untuk limit dua kubah. Ini masih berlaku. Jadi ini akibatnya limit yang nggak ada mutlaknya juga masih sama menuju 0. Tapi hati-hati ya, kebalikannya belum tentu berlaku. Ya, ini cuma satu arah doang. Ya, begitu untuk nomor 10. Cara menghitung limit macam-macam ya. Oke. Sekarang kita mau lihat contoh bagaimana membuktikan limit dua kubah itu nggak ada.
Kita lihat nomor 11. Kalau zaman dulu di limit satu kubah, limit satu variabel, membuktikan limitnya nggak ada, tinggal cek limit kiri sama limit kanannya beda atau sama. Gitu. Karena ya pilihannya, kalau kamu mau mendekatkan sesuatu di satu dimensi ya antara dari kiri doang atau dari kanan doang. Tapi kalau kamu sekarang punya fungsinya dua kubah, misalkan dia kamu pengen deketin di titik ini, ya mendekatinya ya nggak hanya kiri kanan, bisa dari berbagai macam penjuru arah mata angin lah gitu. Dan berbagai macam pendekatannya ya, nggak hanya garis gitu, nggak hanya garis. Bisa aja yang kayak gini, kurva yang gimana gitu, bisa aja macam-macam. Nah, jadi gimana dong? Ya cukup kalau ngebuktiin limitnya nggak ada ya cukup tunjukkan ada dua pendekatan yang berbeda. Entah kamu gimana caranya mendekatannya, mau pakai kurva tertentu atau mau dari arah yang berbeda, terserah. Yang menghasilkan nilai limit berbeda. Nah, kalau misalkan saya nyobain dari atas ke bawah sama dari kiri ke kanan, sama hasilnya, apakah bisa kita simpulkan limitnya sama dan ada gitu? Nah, jawabannya enggak. Limitnya ada, emang susah ngebuktiinnya. Kalau ngebuktiin limitnya ada tuh memang susah. Bahwa kalau limitnya ada ya berarti kamu mau didekatkan dari berbagai macam penjuru dengan kurva macam-macam tuh hasilnya selalu sama. Ya masanya kan kita nggak bisa tuh ngecek semuanya kan. Gitu. Makanya sebenarnya kalau ketemu limit dua kubah atau lebih, sebenarnya lebih gampang ngebuktiin limit yang ada sih gitu, sebenarnya. Ya. Nah, untuk kasus yang 11D ini, kita bisa ambil dua atau kita bisa pilih dua buah lintasan. Mungkin lintasan yang pertama yang saya akan pilih adalah saya pilih yang gampang aja. Kalau Y-nya 0, artinya lintasan sumbu X. Kita akan punya apa? Saya tulis dulu. Limit Y kuadrat ln 1 tambah X dibagi X kuadrat tambah Y pangkat 4. Kalau Y-nya 0, saya kasih keterangan. Y-nya 0 berarti X-nya, ini jadi limit satu kubah, X-nya menuju 0. Tapi yang bagian pembilangnya ya 0 gitu kan. 0 dikali sesuatu 0. Dibagi penyebutnya X kuadrat. Ya udah ini pasti 0 gitu kan. Limit dari fungsi 0 tidak lain adalah 0. Nah, sekarang saya mau pakai lintasan X sama dengan Y kuadrat. Kenapa? Kenapa lintasannya seperti ini? Ya, harus melewati proses coba-coba dan mengotret memang gitu. Karena saya sudah sempat nyoba bahwa kalau kamu pilih X-nya Y, kamu pilih X-nya minus Y, dan pilih semacam garis yang melewati 0,0, hasil limitnya tetap 0. Hasil limitnya tetap 0. Jadi saya akan pilih bentuk parabola yang ya nanti limitnya tidak akan 0 sih. Ini bisa dicek. Yang perlu diingat dalam pemilihan lintasan ini adalah lintasannya harus melewati titik yang kamu mau limitin ya. Kalau yang D, yang berarti lintasan yang kamu mau pilih harus melewati 0,0. Nggak boleh nggak gitu. Yang perlu hati-hati tuh yang di C tuh. Lintasannya berarti harus melewati 0,1. Ya, nggak boleh milih sembarangan. Jadi kalau gitu, saya tulis soalnya dulu. Di sini saya ganti X-nya jadi Y kuadrat. Kalau X-nya menuju 0, Y kuadrat juga menuju 0. Jadi ini sama aja dengan saya menuliskan limitnya jadi satu kubah lah ya. Y-nya menuju Y kuadrat ln 1 tambah Y kuadrat dibagi X kuadrat. Itu berarti Y kuadrat kuadrat, Y pangkat 4 tambah Y pangkat 4. Ini bisa dibagi sama Y kuadrat dulu. Kita sederhanain dulu. Penyebutnya jadi 2Y kuadrat gitu kan. Ln 1 tambah Y kuadrat. Ini adalah bentuk 0/0. Boleh pakai L'Hopital? Boleh. Kenapa? Karena limitnya sudah limit satu kubah ya.
Dapatnya apa? 1/1 tambah Y² dikali 2Y, ya turunan dalamnya, dibagi sama 4Y. Coret, ya coret deh boleh, di 2 gitu ya. Dan ini udah bukan 0/0 ya, bisa dihitung jadinya berapa nih? Setengah ya jadinya ya. Jadi limitnya tidak ada ya. Jadi limitnya tidak ada. Karena kamu punya dua buah lintasan yang berbeda, yang melewati 0,0 dan nilai limitnya beda. Yang satu 0, yang satu 1. Oke, begitu nomor 11. Gimana? Sejauh ini ada pertanyaan dulu. Oke, lanjut kalau gitu. Nomor 13. Ini tentang kekontinuan, masih sama sih definisi kontinu. Fungsi kontinu di satu titik artinya ya nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Kalau dia kontinu di seluruh bidang X ya berarti mau kamu limitin di titik manapun ya harus sama dengan nilai fungsinya di titik tersebut. Di sini kita punya dua buah kasus, ya berarti kita pisahkan jadi dua buah kasus juga. Misalkan ada dua buah kasus gitu ya. Saya lihat kasus pertama, kalau saya ambil dulu titik sembarang ya, saya namain A, B, ini ada di R2, R2 itu bidang X. R2 itu bidang X ya maksudnya. Eh, Kasus pertama kalau dia nggak, kalau 2A plus 3B-nya nggak nol. Artinya apa? F A, B-nya ya tinggal masukin. 4A² min 9B² dibagi 2A plus 3B. Aman. Sekarang kita hitung limit X, Y menuju A, B-nya dari fxy. Karena ini nggak sama dengan, ya maksudnya karena kita ambil sembarang ya, kita akan punya ambil kasus yang pertama. Gitu ya. X, Y menuju A, B dari 4x² min 9y² dibagi 2x plus 3y. Tapi kan kalau kamu substitusi A sama B-nya, kita tidak akan menemukan bentuk tak tentu, gitu kan? Ini nggak 0/0 nih, karena kamu bisa sederhanakan hasilnya gitu. Dan, sorry, bukan bisa disederhanakan, tapi ya hasilnya ini langsung aja disubstitusi karena nggak masalah, gitu. Nggak masalah, bukan 0/0. Jadi ini sama ya dengan F, A, B. Jadi kasus pertama tidak ada masalah ya sebenarnya. Tidak ada masalah ya. Karena pasti benar mau kamu pilih A sama B sembarang. Sekarang kasus kedua, kalau misalkan kamu memilih titik A, B-nya yang ada di garis ini. Kalau kamu hitung nilai fungsinya di A, B, kamu harus nurut sama kasus kedua, yaitu GA, gitu kan. Ya GA-nya ya saya nggak tahu, karena kan ya emang itu mau dicarinya, gitu ya. GX-nya yang mau dicari. Berarti mungkin kita bisa cari tahu dari hitung limitnya kali. Coba kita lihat. Ya, kita ingat-ingat lagi bahwa limit itu bukan sama dengan ya. Jadi X, Y-nya ini hanya dekat dengan A, B. Berarti dia cuma dekat dengan garis ini. Ya, berarti kita tetap pakai yang kasus pertama. Kasus pertama adalah 4x² min 9y² dibagi 2x plus 3y. Nah, yang jadi perbedaan adalah sekarang kita punya limitnya bentuknya 0/0. Karena ketika kamu substitusi eh, 2A plus 3B-nya 0, sorry, kamu substitusi A dan B, kamu akan punya bagian penyebut 0, bagian pembilang 0. Gitu. Nah, artinya kamu harus, ya di sini sudah kebaca cara ngerjainnya adalah difaktorkan ya. Ini jadi 2x min 3y
dikali 2X plus 3Y dibagi 2X plus 3Y. Dan ini kecoret. Dan sudah bukan 0 per 0, kita bisa substitusi, kita akan punya 2A min 3B. Karena dia harus continue, berarti ini harus sama. Ya. Segini harus sama. Ini dan ini harus sama. Ya, agar continue, berarti GA harus sama dengan 2A min 3B. Ya, namanya juga GA, fungsi satu variabel. Nggak boleh ada B-nya dong. Tapi kan kita punya hubungan ini. Hubungan yang 2A plus 3B-nya nggak nol, sama dengan 0. Artinya B-nya bisa kita tulis dong. B-nya jadi apa nih? B-nya jadi minus 2 per 3A. Oke, kita substitusi aja. Jadi 2A minus 3 kali minus 2 per 3A. Berapa tuh? 4A ya. GA-nya 4A. Ya saya nanyanya GX. Oh, ya udah, A-nya ganti X aja. Nah, betul. GX-nya 4X jadinya hasilnya. Ya, gitu ya caranya. Oke, kita sudah melewati yang susah-susahnya. Limit ke kontinuan. Sekarang kita balik lagi ke yang gampang-gampang. Tapi ini se ya gimana? Mau nanya? Sama aku nanya, Ah, itu berarti salah. kalau maaf, kalau dia GXY berarti nggak apa-apa ditulis 2X min 3Y ya buat jawabannya. 2X min 3Y boleh. Kalau GXY saya mikirnya mungkin jadi banyak ya jawabannya. Karena ya mungkin salah satu contoh yang memenuhinya ya 2X min 3Y. Bisa juga itu. Oke, terima Hmm. kasih Kak. Ya, kayaknya bisa banyak jawabannya. Kalau yang ditanyanya GXY-nya doang. Karena bisa macam-macam. Kalau ini kayaknya, kalau yang kayak gini-gini sih udah fix. Cuman satu alternatif. Oke, sekarang kita lihat yang gampang-gampangnya. Tinggal tiga lagi. Gampang semua. Tenang aja. Nah, nabla F. Ya. Nabla F ini sebenarnya cuman vektor yang isinya turunan-turunan parsial pertama. Dan kenapa ini penting? Karena nanti kita akan pakai terus si notasi nabla F ini sampai ke ujung bab ini gitu loh. Biar lebih enak membaca rumusnya gitu. Jadi lebih jelas kenapa ini ada kaitannya dengan turunan gitu. Si nabla F itu turunan sebenarnya, vektor gradien. Nah, sekarang kita lihat yang 14D katanya. Oke. Ya, intinya sama. Kita cari aja dulu si turunan parsial masing-masingnya. Pelan-pelan aja. Saya siapin dulu deh. Berarti kalau turunin terhadap X, si 3Y kuadrat jadi konstan dong. Ya, jadi kita punya 3Y kuadrat dikali 4X pangkat 3, gitu kan, turunan X pangkat 4. Yang belakangnya habis ya, karena nggak ada variabel X-nya sama sekali. Jadi kayak turunan konstan. Jadi kita punya ini kayak 12 X pangkat 3 Y kuadrat. Kalau nurunin terhadap Y, berarti 3X pangkat 4-nya dianggap konstan, turunin Y kuadratnya. Jadi 2Y. Ditambah, oke, ini kita turunkan dulu yang bagian ini jadi 4. Ya eksponen kan salin ulang turunannya. Dikali turunan dalamnya. Itu artinya turunan pangkatnya. Turunan pangkatnya terhadap Y. Dikali 2. Ya. Jadi kita rapin dulu. Jadi kita punya 6X pangkat 4Y tambah 8E pangkat 2Y min Z. Kalau FZ, bagian depannya habis. Bagian yang keduanya salin dulu kali turunan dalamnya, turunan pangkatnya minus 1 turunan. Jadi minus 4, E pangkat 2Y min Z.
Jadi kalau ditanya nabla F, itu adalah vektor yang isinya turunan-turunan parsial pertama dari fungsi F. Itu. Ya, tinggal disusun ya. 12 X pangkat 3Y kuadrat, 6 X pangkat 4Y ditambah 8E pangkat 2Y min Z sama minus 4E pangkat 2Y min Z. Gampang, gampang, gampang. Selanjutnya, kita mau lihat turunan berarah. Turunan berarah, idenya gampang. Turunan berarah itu simbolnya D besar. Biasanya kita nyebut fungsinya apa, itu misalnya fungsi F, di titik apa, di titik P, gitu misalkan. Dengan arah apa, misalkan arahnya U. Jadi simbolnya ada 4 huruf nih. Turunan berarah, D besar. Fungsinya apa, F, misalkan. Titiknya apa, P. Dalam arah apa, dikasih indeks gitu ya, vektornya. Ini tuh apa? Ini tuh cuma nabla F. Nabla F kan yang barusan dihitung di titik P, didotkan sama vektor satuan. Ini harus vektor satuan. Vektor arah, tapi yang satuannya. Jadi arahnya apa, tapi harus dibuat vektor satuan. Udah, tinggal di dot produk atau hasil kali titik. Tinggal ngitung hasil kali titik. Contoh, contoh 16A. Udah, berarti nyari nabla F dulu. Ya. Langsung aja lah. Turunkan terhadap X. 6X kuadrat plus 3Y. Turunkan terhadap Y. 3Y min 12Y kuadrat. 3X. Maaf. Mau dihitung di titik 0,1. Ya, berarti saya harus nyari nabla F di 0,1. Itu adalah X-nya 0, Y-nya 1. 3, minus 12 ya. Nah, hati-hati, vektor arah kamu itu adalah saya tulisnya dalam bentuk notasi kurung lancip aja ya. 3,4. Ini bukan vektor satuan. Berarti kita bikin dulu jadi vektor satuan ya. Saya kasih topi gitu ya buat penanda dia vektor satuan. Ini adalah vektor V dibagi panjang vektor V. 3,4 dibagi akar 3 kuadrat tambah min 4 di kuadrat ini. Itu 5 ya. Ini adalah 3/5, minus 4/5. Di turunan berarah, fungsi F di titik 0,1 terhadap arah V itu adalah nabla F di 0,1 didotkan sama vektor arah satuannya. Itu adalah 3,-12 dot sama 3/5, minus 4/5. Berapa tuh? 3 kali 3/5 minus 12 kali minus 4/5. Ya, jadi berapa nih? 57/5 ya hasilnya. Ya. Sip. Mudah. Gampang. Oke. Sekarang kita lihat nomor terakhir buat hari ini, nomor 17. Nah, ini pertanyaan tentang menurun paling cepat, kayak gitu-gitu. Nanya arahnya. Nah, kalau kamu perhatikan lagi, bagian rumus dari turunan berarah ini tidak lain merupakan hasil kali titik. Ini bisa dituliskan jadi apa? Panjang dari vektor nablanya dikali panjang vektor satuan, yang adalah 1, gitu kan? Dikali cosinus theta, sudut apit. Ya, sudut apit kedua vektor. Tapi ini kan vektor satuan. Jadi ini saya tuliskan panjang nabla F di titik P dikali sama cos theta.
Jadi sekarang bisa ketahuan dong turunan berarah itu maksimum, minimum, maksimum atau minimumnya bisa diatur dari sini, gitu kan? Ya, maksimum maksimumnya ketika cos tetanya 1. Ini artinya tetanya 0. Tetanya 0 artinya apa? Oh, arahnya arahnya lagi. Si vektor U-nya harus searah dengan dengan nabla F di titik P gitu. Kan berarti kan berhimpit si vektor arahnya sama si vektor gradiennya. Terus ya berarti kebalikannya ya minimum ketika cos tetanya -1. Cos tetanya -1 berarti tetanya pi radian atau 180 derajat. Artinya kalau kamu pengen turunan berarahnya paling kecil atau paling negatif, berarti pemilihan arah kamu harus berlawanan arah. Berlawanan arah dengan vektor gradiennya. Di sini kamu pengen suhunya menurun paling cepat. Menurun paling cepat artinya apa? Turunan berarahnya minimum. Kan pengen turun. Ya, turun paling cepat. Berarti pengennya turunan berarahnya paling negatif gitu loh. Ngebayanginnya. Turunan berarahnya minimum. Ya berarti kesimpulannya adalah arahnya, eh, ya arah lebahnya harus berlawanan arah, berlawanan dengan, ya berlawanan arah gitu ya, dengan nabla dari fungsi suhunya di titik yang diinginkan. Ya udah tinggal nyari ini berarti kan. Apa tuh? Nabla T dari X, Y, Z dulu deh. Turunin terhadap X. Oke, 300. Sempit nggak ya? Kayaknya sempit deh di sini. Turunin terhadap X. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Angkatnya jadi ini -2, ini jadi -300 kali 2x gitu ya, turunan dalam. Turunin terhadap Y sama, turunin terhadap Z juga sama. Terus kamu pengen hitung nablatnya di 1,1,1. Berapa tuh? Oh, berapa tuh? Ini -600 per, aduh, 3 kuadrat, 9 ya. Ini juga sama, ini juga sama. Berapa ini teh? 600 per 9. 600 per 9. 150, 15. Berapa sih? Agak payah menghitung. 600. Nggak bisa yang nggak rapi ya. 200 per 3. Oke. -200 per 3. -200 per 3. -200 per 3. Nah, berarti kalau pengen menurun paling cepat, dia harus berlawanan arah dengan T. Nabla T-nya. Berarti saya namakan vektor arahnya U gitu. Ya pilih aja minusnya gitu kan. Yang penting berlawanan arah. Jadi kita akan punya 200 per 3, 200 per 3, 200 per 3. Ini sudah selesai sebenarnya vektor arahnya. Tapi kalau kamu pengen lebih rajin lagi, saya pengennya vektor arah satuan. Ya boleh, boleh, boleh. Silahkan.
Jadi kamu akan punya 1/3, 1/3, 1/3. Ya, boleh juga. Oke, masalah. Ya, mau jawaban yang ini boleh, mau jawaban yang konoh boleh, terserah. Tapi lihat konteks soalnya, ya, karena di sini soalnya nggak minta vektor satuan, bebas berarti. Kamu pengen ngomong arah kayak gimana. Ya. Kalau di soalnya diminta arahnya dalam bentuk vektor satuan, ya kamu harus nurut gitu ya. Ya, begitu nomor 17. Jadi itu tentang turunan berarah. Nomor 18-nya menjadi PR. Jadi saya tidak bahas dulu. Oke, sip. Gimana? Ada pertanyaan dulu sejauh ini dirinya? Nggak ada. Oke deh. Kalau nggak ada, berarti kita bisa sudahi dulu buat hari ini. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Ya, buat kita beresin bab 12-nya. Nggak tahu sih diberesin sama siapa, sama saya atau sama Porno. Entahlah. Oke deh, kalau gitu. Sip, berarti kita sudah bisa bubar. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore.